Halo semua, kembali lagi dengan aku Faisal di channel Remaja Disorientasi, channel yang bahas soal ekonomi dan beberapa hal yang lagi hangat. Kali ini, Faisal mau membahas negara kaya Luxembourg yang terkenal dengan tax haven-nya. Meski nggak mungut pajak, Luxembourg punya pendapatan per kapita yang tinggi. Kalau pajaknya rendah, bagaimana ya cara Luxembourg mendapatkan uang untuk memutar perekonomiannya? Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Luxembourg adalah negara terkecil dan salah satu ekonomi terkaya di Eropa. Luxembourg 47 kali lebih kecil dari kota New York, tetapi PDB per kapitanya adalah 115.000 US dollar. Ini adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Gaji rata-rata di Luxembourg 75.300 US dollar loh. Kalau kita rupiahkan, sekitar 1,1 miliar rupiah. Ingat ya, hal ini bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung profesinya ya. Dan juga ini belum termasuk pajak penghasilannya. Loh, berarti Luxembourg bergantung dari pajak penghasilan ya? Nggak juga sih. Nanti. Lalu bagaimana dengan penduduk kayanya Luxembourg? Orang kaya di Luxembourg rata-rata memiliki kekayaan sebesar 3 juta US dollar. Ini membuat harga properti secara keseluruhan Luxembourg itu mahal. Pada tahun 2022 aja, biaya perumahan di negara tersebut 87% lebih tinggi dari rata-rata Uni Eropa. Perekonomian di Luxembourg sebagian besar tergantung pada sektor perbankan, pajak, dan industri. Banyak bank besar di seluruh dunia memiliki kantor pusat di Luxembourg. Ini mencengangkan ya, karena populasinya hanya 600.000 dan setengahnya adalah orang asing. Seperti tetangganya, Belgia, investor dari seluruh dunia membeli utang AS melalui rekening yang berbasis di Luxembourg. Tapi kenapa ya harus membelinya lewat Luxembourg? Agar imbal hasil dari suatu obligasi tersebut tidak dikenakan pajak. Kebanyakan orang mengira alasan dibalik kesuksesan ekonomi Luxembourg adalah tujuan sebagai surga pajak agar industri atau orang-orang kaya tidak membayar pajak. Tapi ada loh negara suaka pajak lainnya seperti Malta, Cyprus yang hampir tidak sekaya Luxembourg. Jadi negara ini pasti melakukan hal lain ya, selain menerapkan surga pajak. Untuk mengetahuinya, kita harus mundur lagi ke tahun 1815, yang saat itu Luxembourg menyatakan kemerdekaannya. Meskipun sudah merdeka, tidak secara otomatis membuat penduduk Luxembourg menjadi kaya. Pendapatan Luxembourg pada saat itu yang hanya mengandalkan pertanian, pertambangan, ini membuktikan ya kalau suatu negara bertumbuh pada sumber daya alamnya saja tidak akan langsung jadi negara kaya. Jadi ingat dengan negara yang hanya mengandalkan sumber daya alamnya saja dan belum menjadi negara kaya. Inisialnya Indonesia. Para penduduk Luxembourg bermigrasi ke negara yang kaya. Hal ini membuat tingkat pengangguran yang rendah. Tapi apa benar yang mendukung Luxembourg menjadi negara kaya? Ada sebuah frase yang mengatakan kalau kita berteman dengan pedagang minyak wangi, maka kita akan ikutan wangi. Dan kalau kita berteman dengan orang yang produktif dan kreatif, maka kita juga akan ikutan produktif. Kayaknya frase ini cocok untuk Luxembourg. Luxembourg yang miskin bertetangga dengan Prancis dan Jerman. Pada saat itu, dua negara ini adalah negara-negara maju. Luxembourg beruntung bisa masuk Konfederasi Zollverein. Konfederasi ini membuat perdagangan bebas dengan berbagai negara lainnya. Dan kebetulan tahun 1800-an adalah masa revolusi industri. Akibatnya, Luxembourg menghasilkan baja, kemudian mengekspor ke seluruh Eropa, bahkan sampai New York. Dan for your information, kabarnya banyak gedung pencakar langit yang menggunakan baja dari Luxembourg. Saat ini, ArcelorMittal adalah perusahaan Luxembourg produsen baja terbesar nomor 2 di dunia. Untuk membahas faktor yang kedua, kita perlu loncat lagi ke tahun 1900-an, tepatnya pada tahun 1929. Luxembourg yang mengesahkan undang-undang untuk mengizinkan perusahaan untuk memiliki beberapa bisnis anak perusahaan di bawah perusahaan induk. Jadi ada anak laki.
dan memberikan aturan pajak 1%. Meskipun begitu, undang-undang ini baru dirasakan dampaknya pada tahun 1970, di mana konglomerat induk AS yang besar memperluas ke pasar Eropa dan memilih Luxembourg. Tapi gimana ya? Kan mereka nggak dapat pajak. Terus bagaimana ya Luxembourg memperoleh keuntungan? Nah, para konglomerat besar ini memberikan pinjaman besar dengan bunga tinggi kepada anak perusahaan mereka. Pembayaran bunga tidak akan dikenakan pajak karena merupakan biaya. Jadi, begitu mereka menerima penghasilan, mereka harus membayar semua penghasilan mereka sebagai bunga kepada perusahaan induk mereka di Luxembourg yang tidak akan dikenakan pajak. Ini adalah salah satu cara konglomerat besar menghindari bayar pajak atas pendapatan mereka yang diperoleh di luar negeri. Akibatnya, baru tahun 2000-an, perekonomian Luxembourg hampir 2 kali lipat hanya dalam 5 tahun. Dan sektor keuangan penyumbang 35% dari PDB. Dan ada salah satu faktor juga ya yang mendorong Luxembourg punya pendapatan per kapita yang tinggi. Adalah penduduknya yang hanya 600 ribuan. Tapi perlu diingat lagi ya, 600 warga ini setengahnya lagi. Setengahnya adalah orang yang tinggal di luar Luxembourg dan sisanya orang yang tinggal di Luxembourg. Kenapa banyak yang tinggal di luar Luxembourg? Perlu diingat, pendapatan per kapita di setiap negara itu tidak selamanya tepat menggambarkan gaji rata-rata setiap pekerjanya. Dari situs website BBC, setiap harinya ada lebih 700.000 pekerja yang masuk Luxembourg. Alasan kenapa PDB Luxembourg yang tinggi, karena pekerja luar Luxembourg ini menyumbang pendapatan dengan pajak penghasilannya, tapi tidak dihitung sebagai penduduk Luxembourg. Dan inilah kenapa PDB per kapita Luxembourg menjadi tinggi. Kenapa tidak ada yang menetap di Luxembourg? Karena harga properti Luxembourg yang mahal. Oke, kita masuk ke kesimpulan kenapa Luxembourg sangat kaya. Yang pertama, kegigihan. Kegigihan penduduk Luxembourg, mereka sadar bahwa cara cepat mengubah nasib mereka dengan pindah ke luar negeri. Yang kedua, mengandalkan hasil alam aja nggak cukup menjadikan negara berpendapatan tinggi. Yang ketiga, teman di sekitar adalah gambaran tujuan kamu. Luxembourg yang dikelilingi oleh negara kaya meniru mereka memproduksi baja mereka sendiri, dan beruntungnya Luxembourg mendapatkan kemudahan dengan konfederasi Zollverein. 4. Hasil usaha biasanya nggak langsung muncul. Kalau kalian ingat Luxembourg mengesahkan UU pajak 1% di tahun 1920 dan baru terasa pada tahun 1970-an. Itu artinya butuh sekitar 50 tahun. Keberuntungan bisa dibuat ketika kita sudah mempersiapkan diri kita akan menemukan momentum yang tepat. Jadi, bersabar, terus berjuang, dan terus. Yang kelima, pemerintah yang jujur sih. Luxembourg itu menempati urutan ke-10 dengan kota paling transparan dengan skor 77. Itu dia ulasanku mengenai negara Luxembourg. Semoga kita segera bisa menjadi berpendapatan tinggi seperti Luxembourg ya. Oke, itu saja sekian dari Remaja Disorientasi. Aku Faisal, dan sampai jumpa.